Tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan kepribadian siswa menurut teori John Holland, yaitu Riyasek. Agar terjadinya dinamika kelompok, setiap peserta atau siswa mencatat lembar skor Riyasek temannya, seperti Nahlia mencatat punya Miftah, Miftah mencatat punya Nahlia. Dan ini lembar skor Riyaseknya. Di sini peran saya menjadi guru BK atau fasilitator permainan. Guru BK di sini membacakan tiap-tiap tipe kartu yang ada di dalam permainan. Yaitu tipe R memiliki 3 pertanyaan, I 3 pertanyaan, A 3 pertanyaan, dan seterusnya sampai tipe C. Para peserta menjawab pertanyaan Riyasek itu menggunakan skala 1 sampai 4. Yang pertama itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Dengan menggunakan 3 pertanyaan, tiap tipe R dijumlahkan, I dijumlahkan, A dijumlahkan, maka dari itu kita dapat menemukan tipe yang paling dominan. 3 tipe yang memiliki hasil skor paling tinggi akan ditulis pada kode dominan. Berikut adalah contohnya. Nah, setelah itu masing-masing peserta mengembalikan kertas yang telah diisi kepada teman yang bersangkutan. Selanjutnya, karena mereka belum tahu apa itu tipe R, I, dan A, di sini saya sebagai guru BK-nya memberikan lembar informasi karir seperti tipe I itu seperti apa, R seperti apa, A seperti apa, dan S seperti apa. Selanjutnya, peserta memilih tipe yang paling dominan yang ada pada lembar skor Riyasek tadi dan melihat pekerjaan atau profesi mana yang paling ia senangi sesuai dengan kepribadiannya. Nah, lembar informasi karir ini berisi beberapa profesi yang berkaitan dengan tiap-tiap tipe. Selanjutnya, para peserta melihat lembar informasi karir yang berisi profesi tersebut dan melihat pekerjaan mana yang mungkin kedepannya ia bakal senengin. Nah, setelah melihat informasi karir tersebut pada lembar informasi karir, selanjutnya para peserta diminta untuk menuliskan profesi yang mereka pilih tadi di lembar skor Riyasek sebelumnya. Nahlia menuliskan profesi pendidik atau pengajar, sedangkan Miftah memilih profesi teknisi listrik. Karena masing-masing peserta sudah memiliki profesi yang akan ia mau, maka berakhirlah tahap pertama, yaitu tahap karir John Holland. Sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu tahap karir Donald Super. Menurut Donald Super, aspek perencanaan karir meliputi 10 indikator, yaitu
seperti yang ada pada dalam buku ini. Selanjutnya, kita lanjut pada permainan yaitu tahap kedua. 10 indikator tadi saya aplikasikan kepada papan board ini untuk permainan pada tahap kedua. Nah, cara bermain di sini, masing-masing peserta mengambil pion lalu membalingkan dadu. Nah, setiap peserta harus mencapai kotak dari 10 pernyataan yang ada pada buku tadi. Setelah memiliki 10 pernyataan tadi, siswa menjawabnya pada buku dan menuliskan jawabannya. Nah, maksud dari teori donat super ini tadi, kan kita tadi sudah mengetahui nih tipe kepribadian pada setiap peserta. Misalnya kan udah tahu profesi apa yang dimiliki setiap peserta. Lalu, teori donat super ini lebih ke pemahaman di mana tiap peserta harus paham jika dia mau profesi guru atau semacamnya, dia harus tahu bagaimana dia mencapai profesi itu. Setelah peserta mendapatkan 10 pertanyaan melalui kotak-kotak yang dilaluinya, mereka menjawab pertanyaan tersebut. Dan setelah menjawab pertanyaan tersebut, guru BK melakukan refleksi seperti pertanyaan-pertanyaan sederhana yang akan dilakukan pada akhir sesi permainan ini agar para peserta lebih mengetahui dan memahami perencanaan karir yang ada pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain dari game saya. Nah, di permainan ini yang berjudul pengembangan permainan papan Toija Karir sebagai media layanan bimbingan kelompok untuk memahami perencanaan karir siswa di SMA. Nah, di sini saya memiliki dua teori, yaitu teori pertama dari teori John Holland, yaitu Priyasek, dan teori kedua itu ada di Donald Super.
Nah, teori John Holland ini sendiri berfokus pada kesesuaian antara kepribadian individu dengan lingkungan pekerjaannya, yang membantu seseorang menggali minat, bakat, dan tipe kepribadiannya agar dapat memilih karir yang sesuai. Yang kedua yaitu teori Donald Super. Teori Donald Super ini berfokus pada perkembangan karir sepanjang kehidupan, membantu individu menyusun rencana karir berdasarkan perkembangan konsep diri, pengalaman, dan tahap usia. Jadi kesimpulannya, teori Holland ini digunakan untuk membantu siswa mengenali tipe kepribadian dan pilihan karir yang sesuai. Sedangkan teori Super digunakan untuk membantu siswa menyusun perencanaan dan pengembangan karir berdasarkan konsep diri dan tahap perkembangan karirnya. Misalnya seperti tadi pada video sebelumnya, Nahlia memilih tipe S atau sosial. Menurut Holland, artinya ia lebih cocok pada bidang seperti guru, konselor, atau pendidik. Selanjutnya, berdasarkan teori Super, siswa Nahlia tersebut harus dibimbing untuk mengenali potensi dirinya, menetapkan tujuan karirnya, memilih jurusan yang sesuai, dan menyusun langkah-langkah mencapai cita-citanya tersebut. Jadi dari permainan itu, bahwa teori Holland membantu menentukan arah pilihan karir, sedangkan Super membantu merencanakan perjalanan untuk mencapai karir tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.